Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai antar sesama. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam di antara kalian." Hadis riwayat Imam Muslim. Dan berikut adalah para sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kisah pertama sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan bagian dari as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang pertama yang masuk Islam. Dan beliau juga sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah berdakwah, menyiarkan agama Islam. Sayyidina Abu Bakar terkenal sebagai pribadi yang lembut dalam bertutur kata, penyabar juga dermawan yang membebaskan 70 budak. Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq kepada Sayyidina Abu Bakar yang memiliki arti berkata benar. Sayyidina Abu Bakar juga menemani perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Walau mengalami ancaman bahaya dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, Sayyidina Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah SAW. Saat Rasulullah sakit, Abu Bakar radhiyallahu an ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk menggantikannya sebagai imam sholat. Ketika Rasulullah wafat, banyak para sahabat yang tidak percaya atas kewafatan Rasulullah. Namun hanya Sayyidina Abu Bakar satu-satunya yang mengingatkan bahwa Rasulullah juga seorang manusia sama halnya seperti mereka. Sayyidina Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sebagai khalifah umat muslim. Saat menjadi seorang khalifah, Abu Bakar tetap berada di jalan yang lurus, gigih untuk melindungi Islam juga memerangi kaum yang murtad. Sahabat Nabi berikutnya yang dijamin masuk surga adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dedikasi Sayyidina Umar untuk Islam sangat besar dalam hidupnya. Pada pertama kali Islam hadir di Makkah, Sayyidina Umar sempat berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun, setelah mendengar saudarinya membacakan ayat Allah, Sayyidina Umar yang cerdas dan rasional dapat menilai bahwa kalimat yang dibacakan oleh saudarinya bukanlah ciptaan manusia. Alih-alih membunuh Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab menghampirinya untuk memeluk agama Islam secara sadar. Setelah memeluk agama Islam, Sayyidina Umar menjadi orang yang paling berani dan tidak segan mengangkat pedang untuk membela kebenaran ajaran Islam. Sayyidina Umar juga menjadi orang yang paling berani memberikan gagasan dan kritik kepada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW pun memberikan gelar Al-Faruq kepadanya, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Setelah Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar melanjutkan posisi khalifah. Sebagai pemimpin umat Islam, Umar bin Khattab selalu totalitas menjalankan perannya, membuat berbagai sistem baru untuk pembangunan masyarakat Islam dan kesejahteraan rakyatnya. Bahkan ketika wabah melanda, Khalifah Umar rela tidak makan dan mendahulukan rakyatnya untuk makan. Kepemimpinan Khalifah Umar dapat membuat syiar Islam meluas hingga sepertiga penduduk dunia. Utsman bin Affan radhiyallahu an masuk ke dalam kategori para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Beliau juga golongan as-sabiqunal awwalun atau golongan orang pertama yang masuk Islam. Beliau menjadi khalifah ketiga setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat. Utsman bin Affan radhiyallahu an terkenal sebagai saudagar yang sangat kaya di Makkah. Walaupun kaya, Utsman radhiyallahu an sangat dermawan, memiliki tutur kata yang baik, serta banyak membelanjakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Di masa kepemimpinan Sayyidina Utsman, Islam semakin mengalami kemajuan. Di antaranya, Khalifah Utsman membangun angkatan laut Islam pertama dan memperluas daerah syiar Islam, mengumpulkan mushaf Al-Quran yang berbeda, kemudian menyusun satu mushaf yang disepakati digunakan bersama hingga saat ini. Lalu, Khalifah Utsman adalah sosok yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Salah satunya, beliau mewakafkan sumur agar masyarakat bisa minum dan menggunakan air saat kekeringan. Sumurnya bahkan masih ada sampai sekarang dan masih berfungsi. Ali bin Abi Thalib. Allah menjadikan Sayyidina Ali masuk ke dalam golongan sahabat yang dijamin masuk surga. Sebab Sayyidina Ali telah mempelajari Islam dari usianya yang terbilang masih anak-anak. Beliau belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Kesetiaannya terhadap Islam tidak perlu diragukan lagi, karena Sayyidina Ali tidak pernah sekalipun absen dari peperangan yang berlangsung untuk membela agama Islam. Ketika Rasulullah berhijrah, Sayyidina Ali menyamar menjadi Nabi Muhammad SAW dengan tidur di atas tempat tidur Rasulullah, sehingga kaum kafir Quraisy menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW masih berada di dalam rumahnya. Ketika kaum kafir Quraisy hendak menyerang Nabi Muhammad SAW, ternyata mereka menemukan Sayyidina Ali yang berada di tempat tidur Rasulullah. Sia-sia saja mereka menunggu semalaman untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka meninggalkan Sayyidina Ali radhiyallahu an. 3 hari kemudian, Sayyidina Ali menyusul pergi hijrah ke Madinah seorang diri, bersembunyi pada siang hari dan melanjutkan perjalanan pada malam hari.
betapa setianya Sayyidina Ali kepada Rasulullah SAW sehingga dengan tulus melakukan tugasnya. Setelah Khalifah Utsman meninggal, terjadilah kekosongan kepemimpinan Islam dalam beberapa waktu. Kemudian Sayyidina Ali diusulkan menjadi khalifah selanjutnya. Semasa kepemimpinan Sayyidina Ali mengalami banyak tantangan, sebab banyak sekali pemberontakan dari kelompok yang terpecah dengan pemikiran masing-masing. Zubair bin Awam merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, juga salah satu dari orang-orang pertama yang masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Beliau memeluk agama Islam sejak usia 15 tahun. Beliau sangat setia kepada Rasulullah dan selalu berusaha melindungi Rasulullah dari bahaya. Rasulullah SAW menyebut Zubair bin Awam sebagai salah satu dari para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap Nabi mempunyai penolong, yakni Hawari, dan Hawariku adalah Zubair bin Awam." Hadis riwayat Imam Muslim. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedermawanan luar biasa adalah Abdurrahman bin Auf. Walaupun menjadi saudagar kaya, Abdurrahman bin Auf banyak membelanjakan hartanya untuk membantu kaum muslimin. Ketika mendengar Rasulullah SAW menyebut nama Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang dari para sahabat Nabi yang masuk surga, tidak membuatnya jadi merasa angkuh, melainkan khawatir. Beliau khawatir apakah layak untuk masuk surga dan merasa bukan siapa-siapa. Padahal jasa Abdurrahman bin Auf untuk pembangunan Islam sangatlah besar, sehingga layak mendapatkan jaminan masuk surga. Sahabat Nabi berikutnya yang dijamin masuk surga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah keturunan Bani Zuhrah. Orang tuanya merupakan sosok yang sangat dihormati oleh suku Quraisy dan penduduk Makkah. Sa'ad radhiyallahu an masih kerabat Nabi Muhammad SAW melalui pamannya, yakni Abdul Manaf, yang juga paman dari ibu Nabi, Aminah binti Wahab. Ketika mendengar Islam hadir di Makkah, Sa'ad langsung menghampiri Rasulullah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sa'ad radhiyallahu an sangat mengenal Rasulullah sehingga beliau percaya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang membuat Sa'ad radhiyallahu an masuk ke golongan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah kesetiaannya yang selalu mendampingi Rasulullah SAW saat berperang. Sa'ad radhiyallahu an sangat pandai memanah dan beliau menjadi orang pertama yang melepaskan anak panah untuk membela Islam. Selain kesetiaannya terhadap Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas juga sangat menyayangi ibunya. Beliau adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun di awal kali Sa'ad masuk Islam sempat ditantang oleh ibunya, Sa'ad tetap mempertahankan agamanya dan bersikap baik kepada ibunya yang berbeda kepercayaan. Dan sahabat Nabi berikutnya yang dijamin masuk surga adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah dikenal sebagai sosok yang lemah lembut namun sangat cekatan seperti singa, memiliki sifat amanah dan bertanggung jawab. Beliau merupakan golongan as-sabiqunal awalun yang bersyahadat satu hari setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam perang Badar, Abu Ubaidah menyusup ke pasukan musuh tanpa rasa takut. Beliau tidak pernah absen mengikuti pertempuran untuk membela Islam, setia dalam membela Nabi Muhammad SAW dalam situasi apapun. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an pernah ikut hijrah ke Habasyah bersama Rasulullah untuk mengajak masyarakat Habasyah masuk ke dalam Islam. Setelah Rasulullah wafat, Abu Ubaidah masuk ke dalam kandidat calon khalifah bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, sangat ingin Abu Ubaidah yang meneruskan kepemimpinan Islam. Namun nasib berkata lain. Abu Ubaidah meninggal dunia karena terjebak dalam wabah penyakit. Demikianlah kisah para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sungguh perjuangan para sahabat sangat besar hingga mendapat jaminan menjadi penghuni surga.